一上午 Seorang pemuda yang bernama Li Xuan harus bekerja keras setelah bisnis keluarganya bangkrut. Hal tersebut terjadi karena ulah dari pamannya sendiri yang merasa iri dengan kesuksesan keluarga Li. Dan demi menyambung hidup, Li Xuan harus bekerja keras mengumpulkan barang bekas. Dengan berbekal kejujuran dan kebaikan hatinya, Li Xuan berjuang untuk mengembalikan kesuksesan bisnis keluarganya. Apakah perjuangan Li Xuan berhasil? Dan bagaimana usahanya untuk membalas dendam kepada pamannya? Lewat video ini kita akan ikuti rangkuman drama Cina tersebut. Suatu hari ketika Li Xuan sedang mengumpulkan barang bekas, dia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain di jalan. Karena kurang berhati-hati, anak tersebut hampir saja tertabrak mobil yang sedang melintas. Beruntung, Li Xuan dengan cepat menyelamatkannya. Ibu dari anak tersebut mengucapkan beribu terima kasih dan ketika mengetahui bahwa Li Xuan adalah seorang pengumpul barang bekas, dia menawarkan beberapa bekas botol minuman untuk dibawa oleh Li Xuan. 小心！小伙子，太谢谢你了，是收废品的吧？有一些啤酒瓶，你拿走吧。 Li Xuan berpikir bagaimana caranya agar dia mendapat keuntungan dari hasil mengumpulkan barang bekas tersebut. Seketika, malaikat kebaikan muncul dengan mewujudkan dirinya sebagai sistem ajaib. Hal ini sebagai balasan karena Li Xuan telah berbuat kebaikan. Sistem tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan barang bekas. 检测到宿主行善积德，回收宿主的破烂。我操！检测到宿主有24个空啤酒瓶，奖励4800元，支付宝到账。 Harga yang sangat fantastis untuk sebuah barang bekas. Hanya dengan beberapa botol bekas minuman, bungkus rokok, dan 2 ponsel rusak, dia berhasil mengumpulkan uang yang sangat banyak. 空塑料瓶奖励100元，烟盒奖励80元，破手机奖励5万元。 打开折扣商城。 Dia pun berkata kepada sistem ajaib untuk memberikan informasi diskon yang sedang ada saat itu. 限量迈巴赫购买成功。 Dalam waktu yang sangat singkat, Li Xuan berhasil membeli mobil limited edition dan hal tersebut membuat orang-orang di sekitarnya terkagum-kagum. Apalagi mengetahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah seorang pengumpul barang bekas. 麻烦让一下，让一下。 现在这年头，捡垃圾这么赚钱吗？ Li Xuan tidak langsung berpuas diri. Dia tetap bekerja keras untuk mengumpulkan barang bekas agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ketika sedang mengais barang bekas, Li Xuan bertemu sahabat lamanya, Xiao Die. Melihat itu, Xiao Die merasa iba dan bermaksud memberikan sejumlah uang untuk membantunya. Xiao Die bermaksud membalas budi karena dulu sewaktu kecil, Li Xuan sering membantunya. Namun Li Xuan menolak dengan halus pemberian Xiao Die. Dia pun mengajak Xiao Die menuju mobilnya dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. 李轩，是以前的同事蓝小蝶，是我1年攒下的存款，去买条新裙子吧。 我真不能要。我带你去看样东西，你就知道了。看，我现在很有钱，我送你回家。到家了，等我有空了再来找你玩。 Li Xuan kembali mengumpulkan barang bekas. Kali ini dia pergi ke sebuah restoran, namun di depan restoran seorang pengunjung lain yang juga teman sekolah Li Xuan yang bernama Chen dengan sombong menegurnya. Dia berkata bahwa penjaga restoran tersebut jangan sampai mengizinkan Li Xuan untuk makan di restoran itu. Ketika mereka berdebat, manajer Liu datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Manajer Liu yang baik hati, dia tidak mendengarkan kata-kata Chen. Manajer Liu tetap mengizinkan Li Xuan makan di restorannya. 你好，你好，哎呦，几年不见，这么拉了？你看他一副穷三样。在大门口吵吵闹闹，我们店向来是顾客至上，所以现在要进去吃饭吗？你们店口味这么好， Setelah menikmati masakan di restoran tersebut, Li Xuan berkata kepada manajer Liu, seharusnya manajer Liu mengembangkan restorannya. Namun karena keterbatasan uang, dia belum mampu melakukannya.
Dengan uang hasil mengumpulkan barang bekasnya, dia menawarkan kepada manajer Liu untuk berinvestasi. Mereka akan membeli hotel di mana restoran tersebut berada. Namun ketika mereka menemui manajer hotel, mereka lagi-lagi dipandang rendah. Tidak mau berlama-lama, Li Xuan mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar hotel tersebut. 您又来了，这是这个月第几次来了？我想先买下第1层，不知道可不可以？要买啊，得全买。一次性付清，帮我刷掉。经理，钱已经到账了。跪下道歉。 Sontak hal tersebut membuat manajer hotel tersebut terkejut. Dia pun lantas menelpon pemilik hotel tersebut untuk menemui Li Xuan. Pemilik hotel itu datang dengan membawa dokumen jual beli hotel tersebut. Sebagai bonus atas pembelian hotel, Li Xuan mendapatkan kontrak 60% saham grup Wanhao. 这可是万豪集团60%的股份。 Li Xuan lantas pergi ke Wanhao Group untuk menandatangani kontrak. Namun ketika bertemu resepsionis, Li Xuan masih dipandang rendah. Begitu juga Zhang Hoyao. Dia berkata, pemuda seperti dia tidak pantas untuk bertemu bos Li Jiasheng. Ketika terjadi keributan, asisten Wang datang. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa Li Xuan telah datang di kantornya. Dia pun segera memanggil Li Jiasheng untuk menemui Li Xuan. Mereka pun bertemu dan menandatangani kontrak kerjasama. Setelah itu, melihat kinerja dari Zhao dan resepsionis yang tidak sesuai harapan, Li Jiasheng memecat Zhao dan resepsionis itu. 董事长，咱们公司的那贵人已经到楼下了。他在哪呢？就在1楼的前台。李先生，您可算是到我们这儿来了。这是我带过来的合同，请您过目。李总，别给我吵了，拉进黑名单，让保安把他拉出去。 Meskipun sudah memiliki beberapa aset, Li Xuan masih tetap bekerja keras mengumpulkan barang bekas. Di sela-sela pekerjaannya, Xiao Die menempurnya. Xiao Die berkata bahwa dia baru saja ditolak wawancara kerja di grup Wanhao. Dia pun meminta Li Xuan untuk menemuinya. Dan di depan gedung, Li Xuan kembali bertemu dengan Chen. Masih dengan kesombongannya, Chen mengolok-olok Li Xuan. Dan tanpa dia sadari, Li Xuan memiliki saham di Wanhao. Dia pun menantang Li Xuan, kalau Li Xuan bisa masuk ke gedung tersebut, dia akan berlutut dan menjilat sepatunya. Namun Li Xuan memilih cara lain. Dia justru menelpon manajer itu untuk turun menjemputnya. Mendengar itu, Chen semakin memandang rendah Li Xuan karena dia berpikir bahwa Li Xuan mulai gila. Manajer Jing pun turun menemui Li Xuan. Chen yang melihat kenyataan itu masih belum bisa menerima. Dia mencoba menghasut manajer Jing. Manajer Jing pun marah dan menampar Chen yang dinilai kurang ajar. Li Xuan lalu memberitahu kepada manajer Jing agar menerima Xiao Die bekerja di tempat itu dan ditempatkan sebagai manajer. Xiao Die pun sangat berterima kasih kepada Li Xuan atas bantuannya. 喂，我来了，下来接我一下。李董，您就是李董。 其实他就是一个……你竟然敢对李董不敬！上午过来面试，你们把他拒绝啊？对，这是我女朋友，弄个经理啥的当的。轩哥，谢谢你，我走了。好，拜拜。拜拜。 Li Xuan melanjutkan aktivitasnya mengumpulkan barang bekas lagi. Di tengah aktivitasnya, sistem memberitahu bahwa Li Xuan mendapatkan bonus bar blues. Dia sangat gembira mendengar kabar itu. Tiba-tiba teleponnya berdering dan di seberang sana mamahnya memberitahu bahwa Zanting, teman lamanya, ingin bertemu. Dia pun berencana mengajak Zanting ke bar blues. Zanting bercerita bahwa sekarang dia sedang tidak punya pekerjaan. Sejenak Zanting pamit untuk ke toilet. Namun tidak lama berselang, penjaga memberitahu bahwa Zanting diganggu oleh beberapa orang preman. Li Xuan lalu menemui mereka dan langsung menendangnya dan menghajarnya. Melihat ada keributan, manajer Liao menghampiri mereka. Dia terkejut begitu mengetahui bahwa Li Xuan pemilik bar blues yang baru berada di sampingnya. 先生，是你的同伴吧？他在厕所那边出了点事，您快去看看。美女，哥哥带你去玩好玩的。这是什么情况？喂，喂，廖经理，我是你们蓝调酒吧新来的老板李轩，这里你处理吧。Mereka pun lantas menghajar para preman itu. Setelah itu, Li Xuan menawarkan kerjasama dengan Zanting. Dia meminta Zanting mengurusi bisnisnya.
Lalu Li Xuan mengantar Zanting pulang ke rumah. 到了，你下车回去吧。拜拜。 Keesokan harinya setelah mengumpulkan barang bekas, Li Xuan bersepeda sambil memikirkan untuk mengembangkan perusahaannya. Tiba-tiba dari depan meluncur mobil yang lantas menyerempetnya hingga dia terjatuh. Namun pengemudi mobil itu justru marah-marah kepada Li Xuan. Ternyata wanita itu mempunyai misi tersembunyi. Sebenarnya dia mengetahui jati diri Li Xuan. Dia pun mengajak Li Xuan untuk menemui bosnya. 长通物流园里有不少仓库。你个臭捡破烂的，汽车不看路吗？明明是你开车技术不行，撞了我还是我怪你车。赔钱，不赔钱别想走。不赔也可以啊，你要跟我去一个地方，怎么样，李总？先生，人我给你带来了。李总啊，你好。 Zhan Qian, pemilik grup Longda, dia mengajak Li Xuan untuk bekerja sama. Dia tahu bahwa keluarga Li telah dibuat bangkrut oleh Feng Tianpeng. Maka dari itu, Zhang Qian ingin mengajak Li Xuan bekerja sama untuk menghancurkannya. Namun Li Xuan tidak langsung menerima tawaran itu. Dia pun menolak ajakan kerja sama Zhang Qian. Zhang Qian tidak langsung menyerah. Dia tetap meminta asistennya, Jia Qing, untuk terus mengikutinya. 李总，冯天鹏这个名字，罪魁祸首。所以我想跟你合作，搞垮冯天鹏。不过对这个事儿，我现在不感兴趣。李总，我让小晴陪着你。跟着我干嘛？先生让的。 Li Xuan kembali mengumpulkan barang bekas dan masih diikuti oleh Zhao Qing. Tiba-tiba Zanting menelponnya. Dia berkata bahwa gedung yang mau mereka tempati telah dibeli oleh orang lain. Li Xuan pun berkata bahwa mereka akan membeli gedung baru. 臭小子，你现在在哪儿呢？自有租的写字楼被人买了。这还不简单？再买一个不就行了？给你们老板打电话。 Mereka bertiga lantas menemui Sun dan bermaksud membeli gedung miliknya. Namun lagi-lagi mereka dipandang sebelah mata. Merasa direndahkan, Li Xuan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana membeli gedung itu. Namun ketika dia akan pergi, Sun menerima telepon dan ternyata asisten Wang yang sedang berbicara. Mendengar itu, Li Xuan merebut teleponnya dan berkata, tanpa seizinnya, tidak ada yang boleh berbisnis dengan Sun. 孙老板，你这个写字楼多少钱？8000万，买不起就滚蛋。好，我们走。是万豪刘助理吗？哎，我是李轩，没有我的允许，都不可以跟这个孙老板合作。今天要是我的生意砸了，我拿你试问。喂，刘助理，万豪绝不允许有任何合作，就在你面前，你个白痴！ Mengetahui bahwa orang di depannya adalah pemilik saham terbesar Wanhao, dia pun buru-buru meminta maaf dan sebagai permintaan maafnya, dia ingin memberikan gedung itu gratis. Namun Li Xuan tidak mau menerima gratisan. Dia ingin tetap membayar gedung itu dengan harga yang telah diajukan oleh Sun. 真不想要垃圾送的东西，钱我一会儿让秘书砸给你。我们走。开业大吉！ Di tengah peresmian gedung, Li Xuan mendapat kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Hal itu karena perbuatan Feng Tianpeng. Yang tidak terima, tendernya kalah. Li Xuan pun ingin membalas dendam atas perlakuan Feng Tianpeng kepada keluarganya. Dia berkata kepada Xiao Qing untuk menelpon bosnya dan memberitahu bahwa Li Xuan mau bekerja sama dengan Zhang Qian untuk menghancurkan Feng Tianpeng. 徐青，告诉你老板，我答应合作。这冯天鹏颜色看看，还真以为李家是软柿子，以牙还牙。Li Xuan lalu bertemu dengan Zhang Qian untuk membahas rencana balas dendam mereka kepada Feng Tianpeng. Mereka menyusun beberapa strategi yang jitu untuk melancarkan rencana mereka. 收拾那些人只是顺带，这只是他们对付你们李家的第一步。 检测到宿主购买天鹏集团相关信息。 Dayung bersambut ketika di rumah sistem ajaib memberikan informasi tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh grup Feng Tianpeng. Dia pun semakin yakin bisa membalas dendam keluarganya. Li Xuan lalu menemui Sun Dazi, wakil direktur Feng Tianpeng yang dipastikan mengetahui kasus tersebut. Dia mengajak kerjasama dan Sun Dazi pun menerimanya. 3000万，愿意做就做。好，
我愿意。这3000万给他。 Sementara itu, Feng juga menyusun rencana untuk menghancurkan Li Xuan. Dia bersama anaknya ingin menjebak dan mempermalukan Li Xuan di sebuah konferensi keuangan. Li Xuan menyadari bahwa dia akan dijebak, dia pun menyiapkan strategi. 冯天鹏不怀好意。天鹏集团的金融会议。 Di tengah konferensi, Feng Tianpeng pura-pura menerima telepon. Dia berkata kepada para peserta konferensi bahwa ada penyusup di ruangan ini. 抱歉，说有人混进了我们的。 Dia menampilkan foto Li Xuan yang sedang memungut sampah. Sontak para peserta ingin Li Xuan diusir dari pertemuan tersebut. Namun sebelum itu terjadi, Li Xuan membongkar kebusukan Feng Tianpeng. Dari perlakuan cabulnya sampai penggelapan pajak. 彭总私下竟然是这样子的。怎么可能？不过是骗傻子的手段而已。 Dan karena ulahnya, Tianpeng lalu dibawa keluar oleh petugas kepolisian dan akan diadili hingga masuk penjara. Akhirnya, Li Xuan berhasil membalaskan dendam keluarganya. 我呢是李氏集团的总裁，多多合作。好。